akan kami mulai dengan judul menolak lupa. Ya. Menolak lupa ini artinya nanti aspirasi kami ini terkait dengan apa yang pernah disampaikan. Pertama, janji tim kampanye Bapak Prabowo Gibran. Nah, itu di situ pernah disebutkan di beberapa tempat. Itu sudah kami cantumkan linknya ya Bapak Ibu di position paper kami. Guru di seluruh Indonesia akan diberikan tambahan gaji sebesar 2 juta. Catat ini ya. Nah itu. Selama 13 bulan termasuk THR. Nah ini Bapak Ibu. Ini di linknya silahkan dicek di channel-channel YouTube. Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas mengenai Komisi 10 mengundang perwakilan dari jajaran Asosiasi Guru Honorer, Guru Swasta dan Pekerja PPPK. Dalam RDP tersebut membahas terkait pengaduan kesejahteraan guru, seperti gaji guru khususnya honorer, peraturan pengangkatan guru P3K, program tunjangan profesi guru, TPG, serta keluhan terkait passing grade hingga seleksi P3K. Nah, seperti apa beritanya, mari kita simak bersama. Namun sebelumnya, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini, untuk mendapatkan celotehan terupdate. Kami hormati Ibu Esti dan Bapak dan Ibu anggota Dewan yang kami hormati. Dalam kesempatan ini saya dipercaya oleh PBPGSI untuk menyampaikan materi, dan saya perkenalkan kembali, saya Suparman Marzuki Nahali, kebetulan diminta oleh teman-teman sebagai Ketua Dewan Kehormatan PBPGSI. Jadi ya sebandinglah dengan DPR juga ada MKD ya Pak. Tapi memang kalau Dewan Kehormatan di organisasi guru itu amanat dari Undang-Undang 14 2005 ya, pasal 44. Ini sama dengan Dewan Etik gitu, Mas Denny. Ya, Dewan Etik dari organisasi profesi guru ini memang kewajiban, namanya organisasi profesi guru itu harus atau wajib membentuk Dewan Kehormatan, dan kebetulan saya diminta untuk menjadi ketuanya. Baik, karena memang saya langsung saja ke materi sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ketua Pimpinan untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan waktu. Kami langsung saja untuk menyampaikan aspirasi gitu ya, pengurus besar Persatuan Guru seluruh Indonesia. Dan kebetulan karena beberapa kali tayangan di channel YouTube DPR Komisi 10, itu seringkali saya melihat bahwa ruangan ini sering diwarnai oleh pantun, karena kita memang dunia pendidikan ya, ramai dengan pantun. Maka perkenankan saya memulai juga dengan pantun. belum Pak. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Dari Senayan, anggota Dewan ke pelosok negeri. Cakep. Ya. Membawa banyak pesan tanda berbakti. Salam perkenalan kami dari PGSI. Semoga anggota Dewan berkenan di hati. Nanti Bang Denny yang nyambung ya. Nah, saya sudah lihat Bang Denny ini nanti. Ya. Nah ini, dari sawah besar menuju ke Senayan. Sawah besar Mas Denny. Pakai peci Betawi dibuatnya di Bekasi. Hati bersabar menghadap anggota Dewan. Semoga aspirasi PGSI dapat terrealisasi ya. Ya, nanti tolong dijawab Mas Denny. Baik Ibu Bapak sekalian, kami mulai saja penyampaian aspirasi pengurus besar Persatuan Guru seluruh Indonesia terkait dengan skema peningkatan kesejahteraan guru-guru swasta. Nah, guru-guru swasta ini disebut 3 istilah dalam peraturan pemerintah. Yang pertama GBPNS, guru bukan PNS. Yang kedua non-PNS, sama sebenarnya non-PNS ya, bukan PNS. Dan yang ketiga non-ASN. Nah ini agak sedikit bermasalah nanti dengan penyebutan non-ASN ketika penentuan tunjangan profesi gurunya. Nah penyampaian ini untuk aspirasi PBPGSI akan kami mulai dengan
judul menolak lupa. Ya. Menolak lupa ini artinya nanti aspirasi kami ini terkait dengan apa yang pernah disampaikan. Pertama, janji tim kampanye Bapak Prabowo Gibran. Nah, itu di situ pernah disebutkan di beberapa tempat. Itu sudah kami cantumkan linknya ya Bapak Ibu di position paper kami. Guru di seluruh Indonesia akan diberikan tambahan gaji sebesar 2 juta. Catat ini ya. Nah, itu. Selama 13 bulan termasuk THR. Nah, ini Bapak Ibu. Ini di linknya silahkan dicek di channel-channel YouTube resmi ya, terverifikasi, Detikcom atau mungkin juga media online dan beberapa channel YouTube. Nah, kemudian janji Bapak Presiden RI pada puncak HGN 2024. Ya. Yang pertama ada 2 janji ini terkait dengan guru-guru swasta atau guru-guru non ASN atau non PNS atau GBPNS. Yang pertama, guru-guru swasta non ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Itu artinya naik 500.000 karena sebelumnya 1.500.000. Siapa ini? Ini nanti ada merupakan kelompok guru lain ya, yang non-in passing. Nah, yang kedua, janji Bapak Prabowo akan meningkatkan kesejahteraan guru-guru non-ASN termasuk guru-guru swasta yang belum mendapatkan sertifikasi melalui bantuan cash transfer. Atau mungkin bahasa Indonesia ini BLT kali ya, bantuan cash transfer. Yang besaran dan jumlah penerimaannya akan disampaikan pada tahun 2025. Nah, kita sudah masuk 2025, bulan Februari, tapi kami belum mendengar itu. Nah, baru kami masuk ke dalam aspirasinya ini, terkait dengan kita menolak lupa dulu pada janji ya, karena janji kan biasanya berkaitan dengan lupa ya. Jadi kita tolak dulu lupanya itu. Nah, aspirasi PBGSI itu ada 5 hal yang kami sampaikan ya, mungkin nanti teman-teman dari forum guru lain yang juga guru-guru swasta itu menambah, mendukung atau juga hal yang baru. Pertama, in passing, kebijakan in passing atau penyetaraan. Nah, in passing dan penyetaraan ini usulan kami untuk dibuka kembali. Yang mana, di kementerian mana? Mengapa hanya Kemendikbudristek? Karena di Kementerian Agama sudah dibuka. Tahun kapan? 2023, tahun lalu. Nah itu, jadi mengapa kami usulkan ini? Karena supaya kebijakan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Guru. Sebagaimana tadi Ibu Esti, Ibu Pimpinan menyebutkan pasal 16 ayat 2, TPG guru itu harus setara dengan gaji pokok guru PNS. Nah itu. Nah, kenyataannya dengan tidak dibukanya kembali, maka guru-guru yang mendapatkan TPG tanpa in passing itu hanya mendapatkan 1,5 juta rupiah. Nah, ini tidak sesuai dengan undang-undang. Dan yang kedua, bantuan cash transfer. Nah ini, bantuan cash transfer usulan kami, ya, kebijakan bantuan cash transfer yang akan diwujudkan tahun 2025 ini, yang disampaikan Pak Prabowo tadi, ini makanya besarannya akan ditentukan tahun ini. Nah, kami mengusulkan, sebagaimana yang dijanjikan tadi oleh tim sukses dari Pak Prabowo Gibran, yaitu kami usulkan sebesar 2 juta guru non sertifikasi ya, untuk sebesar 2 juta rupiah gitu maksudnya, 2 juta rupiah untuk guru non sertifikasi, dan untuk guru yang sudah sertifikasi 1 juta rupiah saja tambahan, karena kita juga memahami, kita menyadari sebagai guru yang sudah sertifikasi sudah mendapatkan gaji pokok sesuai dengan gaji pokok negeri atau setidaknya 1,5 juta, maka tambahan 1 juta itu sudah kami anggap baiklah ya. Nah, ini kapan? Mulai tahun 2025. Ya, guru swasta di sekolah maupun di madrasah. Ya. Jadi bantuan cash transfer ini kami usulkan tidak hanya di Kemendikbudristek tapi juga guru-guru madrasah. Ya, karena memang kan anggaran pendidikan ini kan cost sharing ya antara Dikdasmen dengan Kemenak. Jadi kami sampaikan juga di sini, meskipun nanti insya Allah kalau nanti kami diterima di Komisi 8, kami juga sampaikan hal tersebut.
Nah, yang ketiga, pengangkatan guru swasta sebagai ASN P3K kebijakannya ini. Ya. Nah, kami berharap mengusulkan adanya afirmasi pengangkatan otomatis guru swasta yang berusia 50 tahun minimum. Ya, sudah sertifikasi dan in-passing sebagai ASN P3K. Ini kapan? Mulai tahun 2005 atau 2026. Nah, yang keempat, ini nanti uraiannya setelah ini ya, Ibu Bapak sekalian. Yang keempat, penghargaan guru purna bakti. Kami berharap guru-guru swasta ini juga adalah guru-guru yang mengajarkan, mencerdaskan anak-anak bangsa. Bukan anak-anak swasta ya, tapi anak-anak bangsa. Oleh karena itu, berikanlah penghargaan dalam bentuk penghargaan dana apresiasi ya, dalam pengabdiannya dan sertifikat penghargaan pengabdiannya. Kapan? Mulai tahun 2025 ini. Nah, terakhir kami mengusulkan yang juga pernah menjadi komitmen dari Komisi 10, kalau tidak salah kami pernah mendengar pernyataan ini ya dari anggota, bahwa anggaran 20% APBN pendidikan itu sebaiknya dikelola sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan. Begitu. Jadi 722 triliun ya, saat ini untuk 2025 ini itu dikelola ya, tidak diberikan kepada kementerian lembaga lain. Karena kenapa? Nah, ini nanti alasannya akan kami perkuat. Seperti yang juga tadi disampaikan oleh Ibu Pimpinan. Jadi kapan mulainya? Ya kami berharap tahun 2026. Nah, aspirasi pertama, jadi kami uraikan ini Bu ya. Mohon uraiannya agak sedikit, saat kami percepat juga. Buka kembali in-passing penyetaraan. Apa alasannya? Nah ini aturannya Ibu Bapak. Jadi in-passing ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 14 2005 pasal 16 ayat 2 ya. Jadi dengan adanya pasal 16 ayat 2 itulah maka guru-guru non ASN, non PNS, GBPNS itu di in-passing, disetarakan. Agar apa? Agar TPG-nya itu tunjangan profesi gurunya setara dengan gaji pokok guru-guru PNS. Itu. Lalu maka dibuatlah Permendiknas pada tahun 2007 untuk penetapan jabatan fungsi GBPNS ini, guru-guru swasta. Yang dimana pasal 1 dari Permendiknas ini, yaitu penetapan in-passing jabatan fungsional, dimulai, kemudian pasal 5 penetapan mulainya, pasal 5-nya itu ditetapkan tanggal mulainya 1 Oktober 2007, paling lambat 1 Oktober 2010, dan itu sudah berjalan. Ya. Nah, cuma memang sayangnya kan kemudian PP-nya itu waktu itu yang digunakan PPSNP kalau nggak salah ya, PPSNP, PP tentang Standar Nasional Pendidikan. Ya. Nah, baru kemudian tahun 2009 ya lahir PP tentang TPG ini. TPG baik untuk guru maupun dosen, PP 41. Di mana pasal secara tegas itu disebutkan juga kembali ya tentang masalah tunjangan profesi guru sebesar 1 kali gaji pokok. Pasal 5 ayat 1 ya. GBPNS atau guru swasta setara tingkat sesuai dengan tingkat masa kerja dan kualifikasi guru. Nah, itu berjalan setelah itu dari tahun 2007 sampai 2019. Ini kami blok merah ini ya. Tidak ada hubungannya dengan partai ini Bu ya. Ini berkaitan kami kecewa dan sedikit marah gitu. Kenapa? Muncul surat edaran Dirjen GTK Kemendikbud nomor berapa 5229 dan seterusnya, isinya kesetaraan ditutup permanen. Mulai kapan? 30 Juli 2019. Selanjutnya akan menggunakan ketentuan baru. Jadi ditutup itu, tidak ada lagi gapok guru. Nah, kita tunggu-tunggu apa ketentuan baru ini. Ternyata keluarlah Persesjen, Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud dari tahun 2020 sampai tahun kemarin 2024. Apa isinya? Intinya TPG guru besarannya ada 2 kelompok. Nah, ini. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang yang berdasarkan SK in-passing, yang sudah di-in-passing. Besarannya berapa? Disesuaikan dengan daftar gapok guru PNS. Ada yang golongan 3A 2,7, sekarang 2,7 naik ya 8% kan kemarin, sampai maksimum guru-guru in-passing itu maksimum cuma 4A. Dan hanya sekali seumur hidup profesinya, tidak pernah naik-naik. Nah itu, ini yang kami minta menjadi perhatian teman-teman Bapak Ibu di Komisi 10 ini,
bahwa in-passing itu iya naik, tapi naiknya itu hanya sekali seumur hidup profesinya, itu ya. Nah ini Ibu Bapak sekalian. Yang kedua, kelompok kedua adalah yang non in-passing, besarannya hanya satu, pengertian hanya ini dikaitkan dengan yang pertama ya. Meskipun alhamdulillah ada pendapatan tambahan ya Pak Habib ya, tapi 1,5 juta saja. Sampai kapan? Sampai sekarang gitu ya. Itu yang nanti dijanjikan oleh Pak Presiden akan ditambah 500.000 mulai tahun ini. Nah, kalau ditambahkan 500.000, nah ini kami tambah, nah ini mulai. Ini apa-apa fakta-fakta yang ada di seputar kebijakan in-passing penyetaraan. Pertama faktanya, in-passing adalah hak karena amanat undang-undang. Tidak boleh tidak kita hapuskan, itu hak guru swasta sesuai dengan amanat. Yang kedua faktanya, in-passing ini menambah kesejahteraan signifikan bagi guru swasta. Ya, dari 300.000, 500.000 yang sudah dapat menjadi guru tetap, di in-passing, TPG lalu di in-passing, dia naik tambahan 2 juta lebih sampai 3 juta. Nah ini, itu kan luar biasa. Jadi dengan in-passing ini kesejahteraan guru terangkat. Nah meskipun, nah ini catatannya, in-passing hanya sekali dalam seumur hidup profesi guru tersebut. Fakta yang ketiga, penghentian in-passing tahun 2019 tadi, ya, itu kami nilai ini merupakan fakta, itu merupakan penghilangan hak guru. Yang kedua, tidak sejalan dengan Undang-Undang 14 2005, apakah dibiarkan begitu saja? Selama ini Komisi 10 DPR, ya, dari 2019 maksud saya, ya. Nah yang sekarang jangan gitu loh maksud saya, gitu kan, maksud kami begitu. Dari 2019 dibiarkan itu terjadi kebijakan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Undang-Undang 14 2005. Pasal 16 ayat 2 itu, Ibu pimpinan dan Ibu-ibu, Bapak Ibu pimpinan anggota. Yang ketiga, jelas-jelas dengan dua kelompok itu terjadi diskriminatif. Ini jelas tidak sesuai dengan tidak konstitusi, tidak sesuai juga dengan perundang-undangan dan tidak adil. Ini dirasakan. Apakah merasa adil teman-teman dengan seperti itu? Tidak itu. Nah, ini suara rakyat nih Bu. Nah, ini saya. Nah, oleh karena itu, nah, buka kembali in-passing penyetaraan guru swasta, ya, mulai kapan? Nah ini, aspirasi kami yang terakhir tentang ini, semua guru mulai tahun 2005 ini. Jadi semua guru yang berhak memperoleh tunjangan profesi guru dari mulai tahun 2005 ini sampai sebelumnya, tarik 2019 yang dihentikan itu harus mengikuti in-passing, wajib mengikuti in-passing atau penyetaraan, berhak untuk mengikuti itu. Yang kedua, semua guru yang memperoleh SK in-passing tahun 2005 ini, jika usulan kami disetujui, itu berhak untuk memperoleh TPG dengan besaran sesuai dengan undang-undang, yaitu setara gaji pokok. Harusnya sih menjadi utang itu ya Pak, tahun-tahun sebelumnya itu diambil itu, tapi tidak, kita coba maklum gitu ya. Oke, mulai tahun 2005 ini di in-passing, lalu semuanya mendapatkan tunjangan profesi guru sebesar 1 kali gaji pokok guru. Terhitung kapan? Mulai bulan Januari. Jadi yang di in-passing Maret misalkan, tetap dihitung mulai Januari. Karena saya kira cukup banyak. Datanya berapa? Itu kita sama-sama cari Kemendikbud. Soalnya kalau kami cari Kemendikbud itu susah Ibu Bapak. Ya, kami cari di unit layanan terpadu. Maret 23 kami minta data di unit layanan terpadu, itu disuruh taruh email dan sebagainya, nanti akan dihubungi sampai tahun 2025 ini tidak ada itu info tentang data tersebut. Nah ini Bapak Ibu. Nah kemudian selanjutnya itu aspirasi pertama. Jadi aspirasi pertama ini kami tekankan kembali, mohon bantuan Ibu Bapak yang ada di komisi ini sebagai pengawas, bahwa di depan kita ternyata ada kebijakan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas, yaitu pasal 16 ayat 2. Oleh karena itu supaya sesuai, mohon didorong supaya dibuka kembali in-passing ini. Nah itu Bapak. Kemudian aspirasi yang kedua, bantuan cash transfer untuk guru swasta, GBPNS. Nah, lanjut. Nah ini, bantuan cash transfer, PGSI mendukung rencana Bapak Presiden memberikan bantuan cash transfer kepada guru-guru yang belum sertifikasi. Ya.
yang katanya nanti besaran dan jumlahnya akan di penerimanya juga akan disampaikan pada tahun ini 2025. Tetapi faktanya memang guru-guru swasta baik yang belum menerima, lebih-lebih itu yang belum menerima dan termasuk yang sudah terima, itu rata-rata masih di bawah kebutuhan hidup layak, ya. Kebanyakan guru-guru swasta itu kan hanya menerima gaji dari yayasan 300, 500, 1 juta. Kalau ditambah dengan TPG-nya, itu dari sisi undang-undang juga sebenarnya yang menyatakan bahwa hak guru itu mendapatkan kebutuhan hidup di atas rata-rata, di atas minimum, itu belum tercapai, ya. Jadi untuk pengembangan profesinya saja, ya, apalagi termasuk untuk pemenuhan kebutuhan sosial keluarganya, ya. Misalkan paling sederhana, misalkan keperluan yang sifatnya tersier lah, ya, dana untuk rekreasi. Nah, paling rekreasi dengan anak-anak naik apa? Naik odong-odong, Bapak Ibu. Nah, ini yang paling mungkin, ke kebun binatang yang murah-murah gitu. Ya, itu juga sudah alhamdulillah, ya, ada hiburan, ya. Tapi dari sisi ini belum memenuhi. Nah, oleh karena itu PGSI berharap sekali jika besaran bantuan cash transfer diberikan sesuai dengan janji kampanye tim sukses Bapak Prabowo Gibran, yaitu tadi saya ulangi lagi, untuk guru-guru yang belum sertifikasi diberikan 2 juta rupiah. Nah, untuk guru-guru yang sudah sertifikasi diberikan tambahan, ya, cash transfer itu 1 juta rupiah. Nah, ini aspirasi yang kedua. Aspirasi yang ketiga adalah afirmasi pengangkatan otomatis guru swasta, ya. Nah, kami tidak berlebihan lah. Kami hanya meminta guru-guru yang sudah mengabdi belasan puluhan tahun lah, yang usianya sekarang sudah 50 tahun, sudah sertifikasi, sudah in passing, ya. Nah, ini sertifikasi in passing itu adalah seleksi sebenarnya, seleksi negara, pengakuan beliau itu adalah profesional. Nah, itu. Jadi kita berharap begitu, dengan seleksi, sertifikasi dan in passing, guru-guru ini sebenarnya sudah berhak secara otomatis diangkat sebagai ASN meskipun berstatus P3K saja, ya. Dan ditempatkan di sekolah asalnya. Nah, ini kan Pak Menteri sekarang sudah membuat kebijakan, ya Pak, ya. Iya toh, bahwa guru-guru swasta sekarang boleh yang diangkat P3K untuk ngajar di sekolah asalnya. Ini berarti, ya, teman Yayasan Pak Habib juga aman ini, guru-gurunya tidak keluar gitu kemana-mana gitu kan. Nah, saya kira ini hal yang sangat penting, kita apresiasi itu, ya Pak Menteri. Nah, aspirasi yang keempat adalah penghargaan pemerintah terhadap guru swasta yang memasuki masa purna bakti. Ini aspirasi guru-guru swasta itu. Begitu, ya Ibu Bapak, ya teman-teman di daerah, isinya seperti itu. Tolong yang pensiun 60 tahun, ya, yang PNS saja, nih kami di Jakarta, Bu, saya lulus, saya pensiunan dari sekolah menengah, sekolah SMU unggulan, SMU Negeri Unggulan Ahmad Tamrin di Jakarta, saya ini, ya. Terakhir saya pensiun di sana, Jakarta Timur. Jadi Ibu Bapak yang mau studi banding, ya silahkan undang saya nanti, ya, diskusi soal SMU Negeri Unggulan, karena kan pemerintah sedang ingin membuat itu. Nah, berapa di Jakarta? 18 juta penghasilan saya, Ibu. Tapi begitu pensiun 3.700.000. Nah, 18 juta dari mana itu, Pak, ya? Gaji saya dengan 35 tahun itu sekitar 5 juta terakhir, ya, 5 juta. Tunjangan profesi, gaji pokoknya berarti sama 4 sampai 5 juta, udah 10 juta. Nah, ditambah dengan tunjangan kinerja daerah itu. Di DKI itu tunjangan kinerja daerah itu antara 3 juta sampai 8 juta, Ibu Bapak. Nah, saya kebetulan sudah termasuk senior, jadi mendapatkan tunjangan 8 juta gitu, ya. Sehingga ya sekitar itu 18 juta saya dapat. Tapi begitu pensiun 3,7 juta. Nah, alhamdulillah masih ada, Pak. Tapi teman-teman guru swasta lebih-lebih tidak ada sama sekali. Paling yayasan hanya memberikan pesangon sedikit, ya, dan ucapan terima kasih. Itu juga sudah alhamdulillah, terima kasih ada, ya. Tapi kita berharap bisa hidupnya ada modal lah untuk ini. Nah, itulah kita berharap Pak pemerintah ini memberikan itu. Dan terakhir, Ibu Bapak sekalian, APBN pendidikan, aspirasi terakhir yang kelima, ini kami sadar betul usulan-usulan kami ini, kalau nggak ada usulan yang kelima ini
repot juga ini ya, nggak ada uangnya gitu misalkan. Ya toh, oleh karena itu kami usulkan dan kami yakin seyakin-yakinnya 722 juta itu anggaran yang memungkinkan bahwa APBN pendidikan agar diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Pendidikan. Saya kira ini sejalan juga dengan semangat teman-teman Komisi 10 ya, tidak disalurkan kepada kementerian dan lembaga lain gitu loh, agar jelas akuntabilitasnya 20%. APBN pengelolaan pendidikan dalam rangka mewujudkan, nah ini, penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional, Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Meminta pertanggungjawaban departemen lain kalau PISA rendah itu kan, ya toh, departemen PU yang di APBN pendidikan sekarang ini cukup tinggi dan departemen lain. Ya, ujung-ujungnya yang disalahkan adalah kementerian yang berada di bawah Kementerian Dikdas, begitu. Nah, sementara yang menggunakan anggaran pendidikan, kementerian-kementerian lain juga ikut, meskipun di sana ada pendidikan kedinasan, tapi kan nggak menjadi bagian daripada akuntabilitas dari dana pendidikan itu. Nah, itulah Bapak Ibu. Nah, terakhir. Ya ini fokus anggaran, nah ini fokus anggarannya kemana? Ya penuntasan peningkatan wajib belajar 13 tahun. Ya, kalau perlu, kalau nggak salah saya pernah juga baca negara Kuba itu sudah university for all gitu ya. Jadi bukan lagi education for all, tapi university sudah naik ke tingkat universitas. Kita masih 13 tahun SLTA. Nah, perbaikan pada 6 tantangan pendidikan yaitu rendahnya skor PISA, indikator Human Capital Index, rata-rata lama sekolah, kompetensi dan kesejahteraan guru, lalu partisipasi PAUD, yang dimana PAUD ini menjadi penting Ibu Bapak, karena mereka lah yang nanti akan menjadi anak-anak yang mengisi Indonesia Emas tahun 2045. Ya, kalau 2045 Pak Habib saya yang usianya sudah 60-an lebih, itu cuma usia 80 tahun kan, 20 tahun lagi. Teman-teman yang 40 tahun, usia nanti 60 tahun. Jadi hanya bisa dinikmati oleh teman-teman generasi yang usianya ya 30-an sekarang ini ya. Pada saat 2045 mereka usianya 50 tahun. Nah, anak-anak PAUD yang sekarang ini ya usianya sekitar ya antara 4 sampai 6 tahun, nah itulah mereka yang mengisi Indonesia Emas itu. Nah, mereka adalah generasi 25 tahunan. Saya kira itu saja Ibu Bapak yang kami hormati. Saya sedikit ada tambahan juga di dalam beberapa poin yang kami sampaikan ya, di dalam position paper kami sudah kami sampaikan. Saya kira itu nanti sambil berjalan saja, tapi poin pentingnya 5 poin penting ini yang kami sampaikan. Tapi terlebih lagi kalau diperas lagi, satu itu yang paling utama,